Saat ini ada kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, di mana puluhan lapak dan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Senin pagi. Kobaran api di salah satu kios dengan cepat besar dan merambat ke kios lain di sekitarnya. Pedagang dibantu petugas damkar berupaya melakukan pemadaman api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang buah dan sayuran lainnya. Dan saudara, diduga kebakaran disebabkan karena korsleting di salah satu kios. Dan saudara, kebakaran melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin pagi. Ini diperkirakan pada pukul 7.24 pagi tadi. Sebanyak 18 unit damkar dibantu 90 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Menurut Kepala BPBD DKI, Isnawa Aji, ini menyebutkan bahwa kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 7.24 waktu Indonesia Barat. Petugas saat ini seperti yang Anda saksikan masih melakukan pemadaman, meskipun yang terakhir informasi yang kami dapatkan titik api utama yang berada di lokasi sudah mulai bisa dipadamkan, namun hingga saat ini pemadaman di titik lainnya begitu di lokasi yang sama masih terus dilakukan oleh para personel tim dari pemadam kebakaran Jakarta. Saudara, kebakaran ini diduga membakar hangus sekitar 350 lapak pedagang. Di mana peristiwa ini sebelumnya sempat memicu kepanikan pedagang dan juga warga setelah terdengar 2 kali ledakan dari area los yang didominasi material yang mudah terbakar. Berdasarkan pantauan dari tim jurnalis Kompas TV di lapangan pada pagi tadi, pada pukul 9, petugas pemadam masih sibuk menjinakkan api yang masih menyala di beberapa titik. Dan kita langsung dengarkan keterangan dari Kapolres Jakarta Timur. 15 waktu Indonesia bagian Barat, dan api mulai membesar pada pukul 07.24. Dan itu juga rekan-rekan kita dari PMK, Pemadam Kebakaran, sudah mulai melakukan kegiatan untuk pemadaman di tempat lokasi TKP. Di mana untuk saat ini sedang berlangsung, kami sudah tetapkan di titik sumber api, di mana pada saat Pak Edi menyampaikan ada hawa panas dan langsung api sudah ada percikan di atas, dan saat ini sudah kita lakukan berkali-kali untuk melakukan pemadaman, dan tentunya api masih menyala. Dan tentunya dari PMK tadi Pak Mukhtar menyampaikan untuk melakukan pemadaman dengan menggunakan foam. Dan saat ini sedang berlangsung di belakang kita, mudah-mudahan bisa kita selesaikan, dan tentunya kita akan lakukan untuk status quo untuk segera melakukan olah TKP. Di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslapor yang akan melakukan oleh TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan status TKP sehingga kita lakukan untuk oleh TKP, disitulah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa dari benda yang ada di kios tersebut. Pak, tadi soal ada dua suara ledakan itu bersumber dari mana Pak? Ya, dimungkinkan tadi kita lihat dari laporan dari Pak Mukhtar yang melakukan pemadaman dan saat ini pembasahan, itu ada sebuah LPG dan juga ada sebuah
bahan yang kimia. Ya ini tentunya perlu kita pelajari bahan kimia ini apa, sehingga nanti dari teman-teman dari Puslapor lah yang akan lebih tahu. Ada korban jiwa, ada Pak? korban nggak Pak? Korban jiwa saat ini tidak ada. Korban Tidak- luka, Pak? Korban luka juga tidak ada. Jadi korban jiwa maupun luka tidak ada ditemukan dan semuanya alhamdulillah sehat dan selamat. Tapi saat kebakaran terjadi aktivitas di pasar seperti apa Pak? Ramai kah atau gimana? Saat ini ramai karena untuk di gedung ini sebenarnya untuk kegiatan 24 jam. Jadi masyarakat tentunya jam 7.15 aktivitas sangat luar biasa dan tentunya kenapa bisa begitu cepat karena kami sudah berkoordinasi dengan pihak Direktur Pasaraya bahwa sudah melakukan pemadaman sementara dengan menggunakan APAR 150 biji. Itu pun masih belum bisa menghentikan dan teman-teman bisa melihat tentunya di belakang juga kita lakukan untuk foam itu supaya untuk yang tadi kita sampaikan titik daripada sumber api ini masih perlu dipadamkan dan melakukan pendinginan. Koordinasi Gulkarmat melihat bahannya banyak sekali yang mudah terbakar, pendinginannya butuh berapa lama, Pak? Karena kan pedagang masih membereskan barang dagangan, ini berbahaya, Pak. Ya, tentunya kurang lebih tadi dari jam 7.15 dilaporkan, jam 8 sudah bisa kita lakukan pemadaman untuk secara keseluruhan. Namun titik yang kita lihat bersama ini masih belum. Ini dilakukan menggunakan untuk foam agar api tidak merembet kemana-mana dan tentunya bisa kita padamkan seluruhnya dengan pendinginan. Dan kita apabila sudah dilakukan pendinginan, kita akan lakukan untuk polis line, status quo, dan kita melakukan olah TKP. Pak, itu kan ada terlihat ada satu titik yang susah dilakukan pendinginan dan juga pemadaman itu karena bahan materialnya yang dari bahan kimia itu atau ada bahan material kayu dan lain-lain yang susah? Tidak, ini saya lihat tadi ada penjualan dia adalah kertas dan juga ada sebuah LPG dan juga kita tidak tahu, saya tidak akan menyampaikan karena tentunya nanti dari teman-teman dari Puslapor lah yang mengetahui bahwa ada bahan kimia apa yang di situ yang menjadi kendala sampai saat ini karena dari 350 itu pada keseluruhan pada umumnya 98% sudah bisa dipadamkan. Hanya titik yang saat ini di belakang saya yang harus menggunakan foam yang tentunya ada zat kimia yang tentunya perlu kita kaji, kita dalami lagi. Dan nanti dari Puslapor lah yang bisa akan menjawab. Itu jumlah kios sampai yang 300 sekian itu? Ya, 350 kios jumlahnya yang ada di gedung C2 Pak ya. Itu terdiri dari dagang buah atau dagang apa aja? Ya, Pak? semuanya buah. Buah semuanya yang ada di gedung C2 ini. Ya. Pak, ini pernah terjadi nggak sih sebelumnya di Pasar Kramat Jati? Apa ini kali pertama di tahun ini atau bagaimana, Pak? Pernah kejadian dan tentunya ini sudah kita antisipasi. Saya sudah cek betul bahwa di mana ada hidran yang 4 digunakan untuk mengantisipasi terhadap kebakaran ini. Dan ini berfungsi semua. Nah, namun yang kita lihat tentunya fokus terhadap bagaimana untuk menyelamatkan masyarakat sehingga tidak ada jatuh korban maupun mungkin ada yang untuk luka terbakar. Dan alhamdulillah semuanya sehat, selamat dan tentunya kita dari pihak kepolisian akan melakukan identifikasi terhadap apa yang menyebabkan terjadinya api ini dan tentunya Puslapor nanti akan bergerak. Terima kasih Pak Kapolres. Cukup ya? Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Upian.